Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Para ustadz dan ustadzah, para pendidik yang dimuliakan Allah, tidak bermaksud menambah penderitaan antum untuk mendengarkan saya. Hanya amanah yang disampaikan langsung, tapi insyaallah ini lebih singkat ya. Saya langsung ke prolog karena tema kita adalah interrelasi. Sebagai prolog, ilmu itu asalnya satu dari Allah. Manusia diberi akal dan kolbu untuk mengembangkan, sehingga ilmu itu otoritasnya adalah otoritas Allah. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Di slide kedua saya akan sampaikan unsur apa aja yang Allah bekalkan kepada kita. Mohon izin digeser. Ini dia. Ustadz dan ustadzah, kalau membuka Al-Quran, Nabi Adam itu seringnya hanya difahami bahwa tercipta dari tanah dan titik. Betul ya? Padahal redaksi tanah di dalam penciptaan Nabi Adam itu macam-macam. Ada kalanya disebut sulalatin min tin, ada kalanya disebut min turab, ada kalanya disebut hama'im masnun, ada kalanya disebut salsalin kal fakhar. Itu bukan kontradiksi antara satu jenis tanah dan tanah lain, tapi itu proses. Dan kenapa tidak disebutkan dalam satu ayat atau satu surat penciptaan Nabi Adam dari A sampai Z? Karena tematik. Surat itu membahas apa? Nah, hasil pembacaan, mudah-mudahan ini ijtihad saja, kurang lebih urutannya begini. Nabi Adam itu diciptakan dari sulalatin min tin, intisari tanah itu. Malaikat mencari tanah yang agak keras, yang agak lemah sampai yang lembek. Warnanya ada yang hitam, ada yang kecoklatan, ada yang kekuningan, ada yang kemerahan. Itu supaya menjadi satu adonan diperlukan pasir, disebut dengan turab. Dan supaya bisa menyatu itu perlu ada, kalau bahasa sekarang, semen ya. Nah, itu disebut lumpur hitam. Jadi adonan itu harus ada unsur airnya. Setelah diadonan menjadi satu, jadilah bentuk fisiknya disebut salsalin kal fakhar, seperti kerajinan tangan yang menjadi seperti patung ya. Makanya manusia itu asli atau tidak, itu kalau dipukul bunyi. Nah, ini saya manusia asli, ini bukan buatannya. Ini manusia asli. Karena salsalin kal fakhar. Nah, gitu. Nah, itu ya. Tapi yang menarik, setelah manusia atau Nabi Adam menjadi salsalin kal fakhar, ditiupkanlah ruh. Dan itu disaksikan oleh malaikat, jin dan makhluk-makhluk sebelumnya yang sudah ada. Ruh ditiupkan dari ubun-ubun ke bawah kembali. Apa pekerjaan atau apa yang dilakukan manusia setelah selesai ditiupkan ruh? Pertama kali apa? Ada yang tahu? Bersin. Jadi bersin itu pekerjaan tertua manusia. Jadi setelah sampai ke muka, Nabi Adam itu bersin. Hasyim gitu. Alhamdulillah, yarhamukallah. Jadi bersin itu pekerjaan tertua manusia itu. Termasuk apa yang pertama kali dikerjakan Nabi Adam itu ya bersin. Dan disitulah iblis itu mengetahui titik lemah dan titik kuat Nabi Adam. Di manakah titik lemah dan titik kuatnya? Ada di jantungnya. Jantung itu dalam bahasa Arab disebut qalbu. Maka mustasfal qalb itu artinya adalah rumah sakit jantung. Kalau ada orang sakit hati, iri hati, stres, bukan mustasfal qalb, tapi mustasfan nafas, rumah sakit jiwa. Nah, ini persepsi ya. Makanya yang bukan aneh sih, agak nggak nyambung kalau kolbu itu diterjemahkan hati. Makanya menjadi sesuatu yang bias, karena kolbu itu harusnya terjemahannya jantung. Secara physically jantung, non fisik itulah tempat merasakan ya. Makanya dalam bahasa Arab kolbu itu terjemahannya apa? Heart itu apa? Jantung. Hanya di bahasa Indonesia aja itu nggak diterjemahin jantung. Saya juga gitu.
yang kolbunya, makanya lebih cocok kolbu aja dah. Kalau hati itu jadi nggak, persepsi kita menjadi non fisik saja, padahal kolbu itu ya fisik ya non fisik. Kalau kita ada kenyamanan, seneng, plong, itu yang bahagia sini. Berita gembira itu yang tenang sini, karena jantung itu adalah panglima. Ala fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh, itu kan hadis ya. Ala wahya al-qalb, itu jantung. Secara fisik kalau jantungnya sehat, sehat. Secara non fisik kalau itu baik, baik. Nah, maka qalbu itulah tempat ada yang disebut dengan nafs. Makanya ada dalam Al-Qur'an, lahum qulubun la yaqiluna biha. Loh, qulub, jantung bisa berpikir, jantung bisa memahami, ya begitu. Jantung itulah yang disebut dengan dalam neuroscience yang terbaru, dia itu menjadi panglimanya. Otak itu menjadi transmisinya. Jadi kalau cintai dia, nah itu kalbu yang memutuskan. Gimana cara mencintainya? Itu otak yang mikir. Anakmu mau bayaran SPP, bayar, itu jantung yang memutuskan. Gimana cara bayarnya? Itu otak yang mikir. Jadi kamu lakukan ini, jangan lakukan ini, itu kalbu rajanya. Bagaimana cara mengerjakannya? Itu akal yang di sini. Ada akal di otak, ada akal di jantung. Otak nggak pernah disebut dalam Al-Quran, nggak ada. Otak itu hanya ada di warung-warung saja. Otak atau otak-otak itu adanya di warung aja. Kata otak bahasa Arabnya apa? Muh, nggak ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak membicarakan materi, bicarakan fungsi. Dan disitulah ada an-nafs. Nafs itu ada al-lawwamah, defaultnya, ada nafsul mutmainnah, tertingginya, tumakninatul ihsan. Saya ada serial itu sendiri. Ada an-nafsul ammarah bisu. Dan ruh yang disebutkan tadi itu misteri, nggak ada yang tahu. Nah ini sebagai mukadimah aja. Lanjut biar nggak kelamaan. Next, Al-Quran titik perubahan. Sebelum ini, ini ya. Sebelum ada Al-Quran tadi ya, bangsa Arab itu apa? Ummiyun, buta aksara, jahiliyah, tidak disebut dalam peradaban. Bahasa hari ini tidak ada di peta. Ya, Arab jahiliyah, tidak disebut, peradabannya nggak ada. Negara maju, jauh. Tapi setelah ada Al-Quran, mereka punya khairu ummah. Bayangkan lagi diboikot, paceklik, dimusuhi di mana-mana. Diturunkan surat Ar-Rum, bayangkan ya. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Harusnya kan kalau sedang paceklik, lagi miskin, lagi susah, yang dikirimkan solusinya. Allah malah turunkan Romawi. Coba berpikirnya itu melintasi ketidakberdayaan. Wahai umat Islam yang sedang lapar, yang sedang diboikot, yang sedang diteror, coba kamu lihat itu Romawi sama Persia perang. Romawi sekarang kalah, tapi beberapa tahun lagi dia akan menang. Itu bunyi surat Ar-Rum kan? Maknanya apa? Kamu analisis tuh kenapa mereka bisa maju. Dan akhirnya mereka bisa menaklukkan. Dan di ayat ke-6 ke-7 kan disebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sayangnya mereka itu budayanya materialistik, peradaban materialistik, bukan peradaban nilai yang melupakan tadi future proofing, ketahanan masa depan. Kalian harus lebih baik dan kalian menjadi khairu ummah setelah ada Quran ini ya. Oke, next yang berikutnya. Luar biasa. Kenapa Allah menyebut Alif Lam Mim dzalikal kitab? Masya Allah. Al-Quran itu yang paling populer namanya ya Al-Quran. Masdar bimakna maf'ul. Al-Quran bimakna makruh. Artinya apa? Al-Quran itu disebut Quran kalau dibaca. Kalau nggak dibaca bukan Quran itu. Menjadi kertas-kertas yang terabaikan. Tapi Allah menyebutnya bukan dzalikal Quran, dzalikal kitab. Padahal itu diturunkan kepada kaum yang tidak punya percetakan. Jangankan percetakan, tidak paham itu baca tulis. Itu berarti mukjizat futuristik gitu. Suatu ketika Al-Quran akan dibukukan. Itu berarti Al-Quran sudah mengajarkan kita untuk next practices, bukan lagi best practice. Best practice itu antum nyontoh praktek yang udah sukses. Sudah, itu masa lalu. Al-Quran mengajarkan kita next practices. Kebutuhan santri ini 2 tahun yang akan datang tuh kira-kira apa mereka supaya bisa survive.
Kebutuhan dia nanti kalau sudah lulus apa? Itu next practices berpikirnya. Kalau best practices tahun lalu begini sukses, tahun lalu begini sukses, itu nanti kita kayak Nokia. Tahu-tahu hilang. Kayak Kodak dulu terkenal itu luar biasa. Kalau kita foto itu pasti mereknya Kodak. Yang kalau mau foto itu filmnya 36 udah siap-siap, ya habis filmnya. Ngeluarin dulu harus hati-hati karena kena cahaya kebakar kan gitu kan zaman dulu. Sekarang nggak ada itu mah, digital semuanya sekarang. Siapa yang nggak hebat itu? Saya punya HP 3310 itu lama itu. Ada yang punya 3310? Nah, kalau punya berarti sudah tua itu maksud saya. Kalau yang aku sudah punya berarti sudah tua itu orangnya. 3310 itu HP sejuta umatnya Nokia dulu. Belum ada internet. Gamenya ular itu ya, ular mainnya. Sudah tua berarti. Nah, tiba-tiba kok Nokia bisa hilang? Karena dia tidak next practices dia pikirkan. Future proofing itu berlaku untuk dunia industri juga. Itu dari kitab. Itu siapa yang ngajari Quran? Nah, next langsung nih biar cepat waktunya kita terbatas. Ilmu itu dimulai bergeliat setelah turunnya Al-Quran. Bahkan even itu bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai tata bahasa, sebagai ilmu balaghah, sebagai ilmu-ilmu disiplin setelah Al-Quran. Sebelum Al-Quran tidak ada itu. Ilmu nahwu, kapan ada ilmu nahwu? Gimana kok bisa tiba-tiba ilmu nahwu? Itu kan yang kayak gini nih. Ala nahwi hadza, ala nahwi hadza. Makanya dinamakan ilmu itu ilmu an-nahwu. Nanti ada ilmu balaghah. Cabangnya ada lagi, ada lughawiyat al-ma'ajim. Itu muncul setelah Al-Quran. Dan kenapa ulumul Quran itu justru munculnya setelah Nabi? Karena nggak butuh. Saat itu masyarakat sudah langsung paham. Dibacain Quran langsung paham. Turunnya kapan, konteksnya seperti apa, nggak perlu kaidah. Maka ulumul Quran itu muncul setelah generasi sahabat habis. Bukan habis. Periodisasinya berubah menjadi generasi tabi'in. Dan itu adanya ilmul Quran, bukan ulumul Quran. Adanya apa? Nasikh mansukh. Satu cabang ilmu, satu ilmu aja, bukan ulum. Nasikh mansukh, asbabun nuzul, itu kan ulumul Quran. Baru setelah kebutuhannya banyak, bukan hanya asbabun nuzul. Perlu qiraat. Perlu lagi nanti ilmu rijal, perlu lagi, maka dikumpulkan menjadi ulumul Quran. Begitu ulumul Quran sudah selesai, kepikiran hadis. Ini hadis ternyata ada yang sahih banget, ada yang enggak. Jadilah ilmu hadis. Ulumul hadis, ada ilmu ilal, ilmu rijal, ada al-dirasatul asanid, ada mustalahul hadis dan seterusnya. Berkembang setelah ada Al-Quran. Nah, produknya fikih. Ada hukum. Zaman dulu masalah nggak sekompleks sekarang. Makanya mereka melihat pengambilan hukum sederhana. Makin kemari makin kompleks. Apalagi yang hidupnya tidak di Madinah. Makanya Imam Abu Hanifah terkenal dengan ilmul fardiyat. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Itu Abu Hanifah. Berarti kalau itu belum terjadi kan? Makanya Abu Hanifah itu cerdas sekali. Sehingga ilmunya dipakai di seluruh dunia. Makanya kalau ketersebaran madhab, yang paling tersebar itu madhab Abu Hanifah. Kalau paling banyak bisa jadi madhab Syafi'i. Kali ketersebaran madhab dimanapun itu paling banyak Abu Hanifah. Karena dia orang berdagang ya, terbiasa. Orang dagang beda dengan orang bertani. Ya, Abu Hanifah. Biar nggak lain-lain, saya sampai di situ aja. Itu ada agak unik gitu. Maka hukum Islam dan metodologi ini termasuk ilmu yang pertama. Next kita. Nah, perkembangan ilmu keislaman itu nanti ada fikih, ada akidah, sampai kemudian ilmu kalam. Muncul itu pasca transformasi dengan filsafat Yunani. Lalu ada ilmu tarikh, sejarah dan sebagainya. Kita nanti berhenti jam 12 ya berarti ya. Ya oke, berarti nanti saya percepat. Jadi berkembang pada kebutuhan relasi kita dengan Allah langsung ya. Ya, sholat, ibadah kita, menyembah Allah dan seterusnya. Itu berarti terkait dengan aspek itu. Dengan manusia termasuk apa? Zakat, wasiat. Itu kan ada ilmunya berkembang. Ada yang disebut wasiat, waris dengan hibah. Apa bedanya itu? Hibah, wasiat dengan waris. Apa bedanya?
Ini kan fikih mal kan. Bedanya adalah kalau hibah itu paling fleksibel. Hibah itu hadiah. Harta diberikan ketika pemberinya masih hidup. Ini saya kasihkan nih pada Ustadz Dimas, nggak ada masalah, orang yang ngasih masih hidup, aturannya nggak ada. Aturannya adalah dia yang ngasih. Ini untuk Ustadz Dimas. Sebelum sampai ke dia nggak boleh diberikan kepada selainnya, harus sampai ke dia dulu. Itu hibah. Pemberinya masih hidup. Tapi kalau dia nanti kalau saya sudah meninggal ya, ini tolong kasih Ustadz Dimas. Ini ada aturannya mulai itu. Pertama, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris supaya tidak iri-irian. Makanya ada aturan waris maksimal 1/3 supaya ahli warisnya dapat haknya. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris supaya nggak iri-irian. Mulai begitu pemiliknya meninggal, harta itu dibagi strict lagi. Yang dapat siapa? Itu khusus. Itu kan sampai sedetil itu. Ayat warisan itu angkanya eksak loh. Eksak angkanya 1/3, 1/4. Kalau begini 1/8. Kalau begini itu eksak, nggak bisa ditakwil. Angka di dalam Al-Quran bisa jadi eksak, bisa jadi tidak. Saya punya kajian khusus angka-angka dalam Al-Quran. Kalau menyebut 7 belum tentu eksak. Sab'a samawat, 7 langit itu apa? Belum tentu eksak. Yang disebut langit apa? Ada yang menerjemahkan itu atmosfer, ionosfer, zonosfer. Itu lapisan-lapisan itu lebih dari 7 faktanya. Ya, berarti nggak eksak. 7 lautan, ya kan? Seperti tadi khairun min alfi syahr, itu ternyata nggak eksak. Khamsina alfasana, 50.000 itu tadi kan nggak eksak, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Itu kan perkiraan aja untuk membayangkan betapa kecepatan malaikat itu, kecepatan cahaya di atas kecepatan manusia dan kecepatan suara. Ya. Lalu yang ketiga adalah terkait relasi manusia dengan alam dan lingkungannya. Izin para ustadz dan ustadzah, kita baca Al-Fatihah ayat pertama atau ayat setelah basmalah bunyinya apa? Alhamdulillahirabbil Al-alamin itu artinya apa? Iya, paham, alam semesta. Alam yang seperti apa? Kalau dalam bahasa Arab, al-alamin itu disebut jam'ul jam'i. Pluralnya plural. Karena al-alam itu sendiri plural. Ketika disebut al-alamin itu berarti bukan pluralnya plural saja itu. Nah, dulu ini juga melalui pembelajaran yang panjang saya bisa simpulkan. Boleh disetujui, boleh juga tidak. Namanya juga ijtihad. Al-alamin itu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Nah, that's right. Dulu juga saya memahami begitu. Kalau universe itu alam. Karena saya tanya, kalau antum menerjemahkan al-alamin universe, kalau al-alam antum terjemahin apa? Apa bedanya? Oh, bukan, jelaskan maksudnya multiverse sama universe bedanya apa? Iya, tahu ya, uni satu, multi udah gitu enggak ya. Yang uni satu, yang multi banyak. Iya, maksudnya jelaskan alamnya seperti apa. Nah, ini nih yang pentingnya integrasi dan interrelasi itu harus paham. Apa bedanya alam dengan alamin? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Enggak ada rahmatan lil alam. Semuanya itu alamin. Di dalam Al-Quran adanya al-alamin. Alam itu enggak ada. Bukan universe. Ini boleh didebat ya, namanya juga ijtihad. Namanya ilmu, enggak dosa debat ini. Kenapa al-alamin bukan alam? Universe itu alam yang saat ini terintegrasi dengan kita. Saya, Anda, Flora tadi yang bersuara di luar tadi, ya, itu satu alam yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ada yang alam yang tidak terlihat. Alam siapa? Jin, malaikat. Ada syariat mengatur itu? Ada. Apa contohnya? Syariat mengatur hubungan kita dengan jin dan malaikat? Bukan, syariat yang praktis itu paling sederhana. Sebelum masuk toilet kita diajarkan doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth jam'u khabithin.
Jin jahat laki-laki, al-khaba'ith jam'u khabithah. Jin jahat atau yang enggak baik yang perempuan yang demen nongkrongnya, kongko-kongkonya di dalam toilet. Begitu kita masuk bukan permisi saya masuk, enggak, langsung doa, pergi mereka itu. Kalau enggak doa, nongkrong kita di dalam. Ditemani siapa? Al-khubuth wal khaba'ith. Ditambah satu lagi, setan gepeng. Sebagian orang itu bawa ke toilet itu HP-nya dibawa ke dalam, ditambah satu setan lagi itu. Setan gepengnya satu lagi itu tambahannya. Makanya makin berat itu. Kalau sudah ada khubuth, ada khaba'ith, tambah setan modern, setan gepengnya, habis itu. Habis. Udah. Selesai itu kalau udah ke dalam, ada khubuth, ada khaba'ith, apalagi kayak di WC-WC hotel atau yang VVIP, nyaman, padahal itu tempatnya nggak bagus, jangan lama-lama di situ. Kan syariat dengan mereka begitu. Contoh lagi syariatnya, tidak boleh istinja dengan tulang. Kenapa nggak boleh istinja dengan tulang? Tulang makanan jin. Jadi ustadz kalau makan yang ada tulangnya jangan dipapak itu tulang, kasihan, bagiin mereka nggak itulah kasihan. Itu jatahnya teman kita itu. Ini nanti jin bilang serakah banget tulangnya dipapak juga. Dibikin lunak lagi, dihabisin. Itu jinnya, saya dapat apa ini? Itu yang syariat kan? Nggak boleh istinja dengan tulang kan? Karena makanannya jin, kita hormati. Nggak boleh juga kita mohon maaf buang hajat di air yang menggenang. Menggenang itu tempat istirahatnya jin. Lagi tidur di dibuang air di situ, ya marah jin. Syariat. Kalau lagi sendiri tidak boleh buka baju semua karena malaikat itu pemalu. Ya, bahkan mohon maaf sebelum hubungan suami istri kan apa doanya? Supaya dijauhkan, betul-betul private antara suami dan istri. Yang tidak terlihat juga biar pergi. Malaikat otomatis kalau kita mau berhubungan pergi, malaikat pergi. Tapi jin kalau nggak diusir nggak pergi dia. Biar betul-betul private kita berdua dengan istri kita, baca doa itu. Loh ini sungguhan, ini syariat sungguhan. Yang sudah menikah, yang belum menikah nanti aja dipraktekkan. Paham itu. Jadi apa namanya? Itu alam, itu universe. Satu, lini masa. Al-alamin itu lini masa yang bermacam-macam. Tuhan kita di masa lalu saat di rahim ibu kita, Tuhan kita hari ini, Tuhan kita di alam barzah, Tuhan kita di hari akhir, itu adalah Allah. Itu yang disebut multiverse. Kalau uni, begini. Satu alam yang kita sama itu. Yang terlihat, tidak terlihat itu al-alam, itu namanya. Tapi kalau al-alamin, itu bisa orang, bisa tidak orang. Karena nanti yang sampai hari akhirat itu hanya jin dan manusia. Mukallaf. Sementara binatang itu nanti dimunculkan hanya untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi nanti yang berebutan makanan dimunculkan, dihidupkan, setelah selesai mereka menjadi debu. Makanya ada ayat di surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Karena yang menjadi turab itu tadi binatang-binatang yang sudah selesai urusannya sama Allah. Ya Allah, dulu saya dimakannya nggak kejam sekali, itu saya dicapik-capik ya Allah. Itu nanti binatang-binatang itu akan dihidupkan, diselesaikan di sana nanti. Tapi begitu udah selesai urusannya menjadi turab. Orang-orang kafir ketika melihat itu apa? Ya laitani kuntu turaba. Tidak selesai. Kenapa? Hidup selama-lamanya dia. Kalau hidup selama-lamanya cuma ada dua tempat di sana, surga dan neraka. Nah ini interrelasi itu penting. Sehingga harusnya nggak ada dikotomi. Semua ilmu itu mengarah ke situ. Dan ulum syar'iyyah itu mustalahat yang muncul belakangan. Dulu tidak ada. Rufaidah al-Aslamiyah diminta Rasulullah SAW buka klinik depan di dekat Masjid Nabawi. Bukan untuk mengobati orang yang sakit, tapi supaya menjaga habit pola hidup sehat dan bugar. Ada klinik itu. Klinik itu harus dinamakan rumah sehat, tapi di Indonesia jadi rumah sakit, saya juga bingung. Bahasa Arabnya klinik rumah sakit apa? Mustasfa. Bahasa Inggrisnya hospital, hospitality, kenyamanan. Lah di Indonesia kok rumah sakit ya. Makanya orang masuk tambah sakit, mikir bayarannya, BPJS antrinya lama, sakit dia. Makanya harusnya di pesantren itu mustasfa aja, rumah sehat, klinik sehat, konsultasi kesehatan. Saya nggak tahu di sini dinamakan apa. Jangan pernah nyebut rumah sakit. Hospital, mustasfa, tempat
optimisme untuk sehat, terus sehat. Itulah klinik yang dibuat Rufaidah Al-Aslamiyah. Filosofinya disampaikan. Aisyah radhiyallahu anha, dia pakar kesehatan, ya, tapi ahli hadis. Para sahabat itu luar biasa, ilmunya multi talent, multitasking. Tapi jangan terlalu dipaksakan ya. Cintai, kayak tadi pertanyaan Ustadz Amir ya. Saya pengajar social sciences atau yang natural sciences, atau saya pengajar bahasa. Yang kira-kira asik apa ya? Itu bisa coba-coba, bisa juga tadi pada pandangan pertama, wah asik juga ini, pelajari. Kalau saya terpaksa, kadang orang kedokteran minta saya ngajar, saya harus belajar itu. Belajar tentang kelainan genetika, belajar tentang transplantasi organ. Ketika kemudian masuk ke teknik, belajar lagi teknik informatika, masuk ke fisip, suruh ngajar hubungan internasional. Jadi itu terpaksa, saya harus terpaksa meneliti itu. Tapi kalau dengan kecintaan, basic ilmu keagamaan itu nggak akan. Makanya saya alhamdulillah ya menguasai tadi Quran, hadis dengan usul fiqh dan fikih. Itu induk ilmu yang akan nanti mau ilmu-ilmu keislaman yang berhubungan dengan kita dan Allah ataupun yang lainnya bisa. Karena di hari ini ulum syariah dengan ulum ghair syariah itu tipis bedanya. Terakhir saya pernah ditanya beberapa waktu lalu, Ustadz, apa hukumnya membeli koin digital dengan uang digital untuk main game online digital? Kalau Anda ditanya gitu jawabannya apa? Paham pertanyaannya? Beli koin digital nih dengan uang digital, main game online yang digital juga, boleh nggak? Boleh nggak? Yakin boleh? Tergantung gamenya apa. Nah, kalau yang mengandung transaksi judi ya, gambling ya nggak boleh. Kan sama aja. Saya kasih anak saya waktu main ke mall, dia beli koin bentuknya koin untuk main game yang bukan online. Kan sama aja itu. Kenapa ini boleh, yang ini tidak boleh? Jenis permainannya. Koin yang begitu kalau permainannya slot, ya permainannya ngajak gambling, itu juga mirip-mirip judi, jangan diajarkan ke anak. Gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi interrelasi itu kalau dalam maqasidus syariah, di sini saya nggak sebutkan, ada 5. Itu sudah dirumuskan oleh banyak. Singkatnya ada 5. Hifdzul din, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzul nafas, dan terakhir hifdzul ird atau hifdzul nasab. Kalau kita mengerjakan sesuatu, merencanakan sesuatu, iman, membahayakan agama enggak? Membahayakan akal enggak? Membahayakan harta enggak? Membahayakan jiwa enggak? Membahayakan keturunan enggak? Kalau yang membahayakan haram atau paling enggak makruh. Kalau mensupport itu bisa jadi sunnah sampai paling tinggi wajib. Gitu. Patokannya itu aja. Dan interrelasi itu yang dimaknai adalah tetap seperti integrasi yang sebelumnya kita bahas. Kalau kita memahami fondasi asalnya, ilmu-ilmu syariah itu ada targetnya. Kalau di sini saya lihat ayahanda Prof Din itu lebih, dia ingin menguasai sains yang kemanusiaan. Jadi yang berhubungan dengan manusia, teknologi dan sebagainya. Kalau saya pahami begitu ya, ayahanda Prof Din itu ingin begitu. Dibanding pakar usul fikih, pakar maqasid syariah, itu kayaknya begitu. Makanya kalau disuruh meneruskan ke jurusan-jurusan akhirat itu kurang katanya. Ya, di sini alumni Diamalaya yang mau masuk jurusan tafsir banyak nggak? Sedikit. Ada tapi sedikit. Jurusan fikih ada nggak? Sedikit, belum ada. Belum tentu ada. Karena memang di desainnya begitu kalau saya pahami beliau. Beliau lebih ingin padahal sebenarnya nggak dikotomis. Itu perlu ada. Tapi itu disebut fardu kifayah. Harusnya begini. Harusnya setiap angkatan alumni Diamalaya atau ada yang pakar ulum syariah, meskipun 1 atau 2 tiap angkatan. Tapi core-nya yang menguasai kedokteran, psikologi, IT dan lain sebagainya. Kan ini juga terjadi pada anak-anak saya. Anak saya kok nggak ada yang terusin ini, buku-buku saya 2 lantai. Ini siapa yang nanti yang baca? Gitu. Anak-anak pertama saya itu ingin belajarnya malah arsitektur, gara-gara sering diskusi dengan saya terkait dengan keajaiban arsitektur di dalam Al-Quran, itu luar biasa. Saya pernah sampaikan
Ya nggak salah sih, tapi mungkin dia jatuh pada pandangan pertamanya itu. Anak saya perempuan itu pernah saya cerita tentang bangunan terkuat di dunia ini adalah rumah lebah. Rumah lebah itu bentuknya heksagonal, segi 6. Itu yang dipakai Pentagon, itu simbol kekuatan. Nah itu arsitek terkuat ya dengan pola segi 6 dalam bentuk apapun, karena bangunannya paling kuat. Ya, saya tidak ubah jadi materi arsitek ya, nanti lanjutkan sendiri. Nah itu kalau dia basisnya tahu, hanya itu yang memotivasi anak saya itu untuk menghafal Quran, untuk menemukan relasi ayat ini dengan ayat lainnya. Saya nggak pernah maksa, kamu harus apa enggak. Apapun modal kamu adalah memahami Al-Quran gitu ya. Oke, berikutnya. Ini saya contohnya ulumul Quran. Setengah jam. Berikutnya, nah ini dia. Ini basic ulumul Quran yang setiap saya tanyakan ada kendala. Pertanyaan paling atas. Ketika saya tanyakan kepada para sarjana, sudah sarjana loh, dia nggak bisa jawab. Kapan sih Al-Quran selesai ditulis semuanya? Itu pertanyaan basic kan? Kalau ustadz-ustadznya kan sudah saya kasih bocorannya kemarin. Rata-rata itu, ini bukan survei, dari hasil tajribah saya kemanapun bertanya, rata-rata umat Islam jawabnya itu Al-Quran ya ditulis di zaman Utsman, Ustadz. Betul nggak? Nah, nanti ustadznya kalau mau mapping peserta didik, coba tanyain itu. Kalau dia jawab tidak tahu, bagus, itu berarti belum punya. Lebih mudah dia nggak tahu, kita kasih tahu daripada sudah tahu tapi zaman Utsman. Gitu. Nanti pertanyaan kedua, kapan pertama kali Al-Quran dijilid? Masih Utsman juga, fanatik sekali mereka sama Utsman itu. Padahal Al-Quran ditulis 30 juz dalam artian 100% itu sejak zaman Nabi. Ada penulis wahyu yang diangkat oleh Nabi untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja itu mereka itu menulisnya di lihaf, aktab itu ya, di tulang, batu, pelepah kurma, kulit-kulit binatang. Jadi di kertas itu sedikit medianya. Pertanyaannya, kalau udah ditulis 30 juz itu juga belakangan ya, 100% Al-Quran bisa dijilid nggak? Secanggih apapun alat jilid modern, kalau dikasih tulang sama batu sama pelepah kurma, bang tolong bang jilidin bang, angkat tangan mereka. Pertanyaannya, kenapa di era Nabi Muhammad tidak ada penjilidan Quran? Kenapa? Satu, media tulisnya beda-beda. Yang kedua, ini yang paling penting, karena Al-Quran itu given, Nabi Muhammad tidak tahu. Kalau saya tanya, Ustaz kapan bukunya keluar? Bisa saya prediksi karena karya saya. Tapi kalau Nabi Muhammad ditanya para sahabat, wahai Nabi Muhammad, kapan sih Al-Quran selesai diturunkan biar bisa kita jilid? Ya mana saya tahu, itu kan dikasih Allah. Gimana yang ngasihnya? Kalau yang ngasihnya udah selesai ya baru selesai. Jadi Al-Quran itu otoritas tertingginya adalah Allah. Sehingga ketika dikasih tahu kapan selesai, kapan tidak, ya urusan Allah. Termasuk yang ngasih urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang menyebabkan Al-Quran tidak bisa dijilid di zaman Nabi. Pertanyaan kedua, Al-Quran dijilid kapan? Zaman Utsman, Ustaz. Itu kebanyakan juga survei berikutnya. Padahal Al-Quran pertama kali dijilid di zaman, nah itu kan ada tulisannya, tinggal baca itu. Di zaman Abu Bakar. Nah, gitu. Itu bocorannya. Menjadi satu eksemplar. Pertanyaannya, gimana cara jilidnya? Kan tadi ada yang tulang, ada yang ini. Gimana cara jilidnya Ustaz-Ustaz? Gimana cara nulis ulangnya? Gimana cara ngumpulinnya? Orang yang datang itu harus memenuhi syarat. Pertama, saat dia nulis di hadapan Rasulullah ada saksinya. Saya menulis di depan Rasulullah surat ini, ayat ini sampai sini. Saksinya Ustaz Dimas. Nih, dia menyaksikan saya nulis. Coba kedua, coba kamu bunyikan apakah sama dengan yang kamu tulis. Kalau sama, yang saksinya ada, diterima panitia. Itu sampai seketat itu. Dan kemudian setelah ditulis di atas kertas, dijilid menjadi satu eksemplar, satu saja. Ketika Abu Bakar meninggal, mushaf ini kemana? Diwariskan kepada Umar. Ketika Umar meninggal, mushaf ini kemana?
diberikan kepada Hafsah, istri Nabi Muhammad yang juga adalah anaknya Umar. Nah, di periode ketiga ada problem karena umat Islam semakin kemana-mana. Ya, yang ini bacanya begini, yang ini bacaannya kemana-mana tuh. Sampai suatu ketika klimaknya Hudzaifah mendengar di antara perbedaan itu menyebabkan saling mengkafirkan. Disampaikanlah kepada Utsman. Lalu Utsman membentuk panitia untuk melakukan standarisasi mushaf Al-Quran. Dijilidlah beberapa eksemplar. Nah, itu di buku saya sudah ada, tapi saya lupa sekali. Bahwa nanti kalau pas Ustadz Dimas atau Ustadz Rahmat ke sana, ingetin ya, nanti saya titipkan ke sini. Karena kalau dikirim ke sini sampainya kapan sih juga nggak tahu, juga jauh soalnya kan. Seminggu ya. 4 hari bisa. Nah, alhamdulillah kalau bisa nanti saya bisa kirimkan. Jadi zaman Utsman itu kenapa terkenal? Ada standarisasi, ada penulisan ulang. Dia yang mengirim mab'us yang memahami Al-Quran itu karena Utsman menjadi pelayan Al-Quran. Kok sejarahnya, untold story-nya rata-rata kita tidak paham. Karena suatu ketika Utsman itu dipanggil Nabi Muhammad SAW, diberikan nubuat. Nubuatnya apa? Utsman, aku dikasih tahu Allah, kamu itu nanti meninggal dalam 4 keadaan. Pertama, dalam keadaan baca Quran. Kedua, dalam keadaan puasa. Ketiga, dalam keadaan sendiri. Dan dalam keadaan dibunuh. Itu kalau yang dikasih tahu kita kira-kira gimana? Berarti masuk surga ya? Sudah santai kalau gitu. Tapi tidak dengan Utsman. Utsman itu menjadi pikirannya itu untuk Al-Quran, totalitas dia. Dan dia sering puasa sunnah. Beliau juga sering memulangkan pengawalnya. Dan kenyataannya begitu kan, meninggal dalam keadaan baca Quran, puasa sendiri, dan dibunuh oleh para pemberontak dari Mesir. Gitu. Dan karena itulah semua yang terkait dengan Al-Quran pasti ada disebut Utsmannya. Al-Mushaf Al-Utsmani. Tulisannya apa? Ar-Rasul Al-Utsmani. Itu karena itu kurang lebih. Slide berikutnya ini contoh aja. Ini metodologi yang dalam pelajaran di Amalia disebut manhaj at-tafsir. Ini sudah ekspor untuk mengetahui sedetil ini. Jadi metode tafsir itu kalau dilihat dari sumbernya cuma 2. Dia dari riwayat atau dari ijtihad birra'yi. Mau disebut hermeneutika, mau disebut tafsir ini, tafsir itu. Kalau dia pendapat ya berarti birra'yi. Formulasinya 70% itu birra'yi. Kalau 70%-nya riwayat ya berarti bil ma'thur. Gampang aja. Tapi kalau dilihat dari tata kelolanya, mengelola sumbernya, oh ini detil A sampai Z, tafsir analitik, tahlili. Oh kalau tema-tema tertentu, ini tematik, maudhu'i. Kalau cuma menafsirkan seperlunya aja, muyassar di sini, itu ijmali. Kalau dibandingkan antara ini teori, tafsir muqaran. Jadi enak. Dan itu ini untuk guru Al-Quran. Kalau untuk siswanya dia produk. Tafsir muyassar oke di sini. Kalau ulumul Quran, mabadi tafsirnya diperlukan. Ya. Berikutnya coraknya. Corak itu nanti menentukan. Kalau di sini memang mau dikuatkan pemahaman saintifik, berarti yang diajarkan 2, tafsir ilmi dengan tafsir adabi. Pilihan saja. Tafsir ilmi yang seperti apa? Tafsir ilmi bisa jadi yang berbasis social sciences. Itu berarti sejarah dan sosiologi. Bisa jadi yang berbasis saintifik, ilmu-ilmu alam seperti perbintangan, astronomi atau bukan astrologi, astronomi ya, tanah dan seterusnya, atau fauna yang berbasis itu. Nah, terakhir, slide paling terakhir, satu lagi, sebelum terakhir, sebelum ini, yang tadi, yang bawah lagi, terus lagi, ini ke atas, ke bawah, terus, satu lagi, ini dia. Ilmu syariah itu suka tidak suka dia akan bersentuhan dengan hidup modern. Makanya nanti apa sih yang disebut teknologi? Teknologi itu cara dan sarana. Papan tulis itu teknologi, tapi di zamannya. Kapur itu teknologi tulis di zamannya. Sekarang sudah ada papan tulis pintar. Tapi harganya mahal. Harganya mahal. Saya pengen waktu ngeliat canggih, boleh dong saya beli. Pas dikasih harganya enggak ada, ntar aja. Karena mahal. Itu teknologi, fungsinya sama, tapi caranya canggih sekali.
Nah itu pasti akan maju itu, suka tidak suka. Terus disrupsi, perubahannya itu dari yang paling dasar dan juga perubahan yang unpredictable. Perubahan itu nggak bisa ditebak. Seperti berapa menit lagi? 30 menit. Ya, 5 menit lagi, nanti setelah itu dialog. Seperti kenapa perempuan itu susah ditebak? Karena dia seasonable, dia season, dia persesi. Berpikirnya perempuan itu persesi, dia berpikir global, jadi susah ditebak. Bukan poin di perempuan laki-lakinya. Berpikir seasonable itu akan membuat kita hanya fokus pada satu sesi saja, dan itu disebut disrupsi, perubahan yang tercerabut dari akar-akarnya. Kita akan berinteraksi dengan zaman seperti itu, suka tidak suka. Masih ingat nggak dulu Opang, ojek pangkalan itu demo dengan adanya ojek online? Ya. Gimana sekarang? Terima nggak? Ya suka nggak suka harus terima. Dulu ketika yang jaga tol manusia diganti dengan elektronik itu, e-tol itu, ya suka nggak awalnya? Nggak suka, ini memangkas pekerja. Jadi sekarang terjadi apa? Ya memang kebutuhannya itu tercerabut itu. Maka dia akan bersentuhan dengan semua sektor kehidupan. Ulum syariah itu harus menjadi payung. Apa payung? Bukan sekedar halal haram, tapi tadi itu menjadi integrasi, islamisasi ilmu. Jadi ada sandaran normatifnya. Ini halal, ini enggak halal. Itu jangan dikira lebih amat. Oh enggak, itu prinsip ilmu. Itu. Ini boleh, ini enggak boleh secara syar'i menyalahi atau tidak, tapi jangan menjadi terlalu detail, akhirnya was-was. Nanti kalau udah was-was enggak jadi sholat orang. Allahu Akbar. Wah belum busuk, ulang lagi. Allah. Kalau jadi imam makmumnya kasihan. Orang wudhu udah habis, ulang lagi. Itu ragu-ragu, was-was itu. Dan yang terakhir, integrasi ilmu keislaman itu penting. Maka anak-anak perlu diajari dasar-dasar ulum syar'iyyah. Ulumul Qur'annya ambil yang paling inti menurut kebutuhan dari ini. Ulumul hadisnya paling inti. Ulumul fiqh atau itu paling inti aja, karena dia tidak akan mutakhasis di situ. Karena di levelnya menengah. Tapi gini, mengajar atau berhadapan dengan orang itu kita ngandang orang lain enak. Ustadz ini kan menengah ya, SMP SMA ya. Susah ya enak ngajar anak SD. Nanti yang SD juga itu susah banget ngajar anak SD. Ngajar SMP SMA enak dah. Sama dosen. Ya kalian ngajar gitu, susah ngajar anak perguruan tinggi. Jadi masing-masing kita itu melihat dosen atau guru SD lebih enak dari guru SMP, SMA. Nanti mereka juga gitu akan lebih enak ya. Ternyata setiap orang tantangannya berbeda. Jadi sekarang nikmati aja tantangan pendidikan menengah. Pendidikan menengah apa? Pendidikan tanggung. Pendidikan setengah matang. Belum matang banget, tapi juga nggak awal-awal banget. Itu susah loh itu, nggak mudah. Dulu karena saya sudah punya anak gede ya. Dulu anak saya kemana-mana saya nggak bisa. Karena masih kecil, bapaknya, ibunya sibuk. Ya. Sekarang ketika saya mau ngajak anak saya, susahnya minta ampun. Ayo nak ikut, enggak enakan di sini. Jadi, oh begitu ya. Anak-anak yang kecil dengan anak-anak yang beranjak dewasa itu pola pikirnya beda. Orang bisa jadi saya akan terkalahkan dengan bestinya dia. Bapak ibunya itu akan kalah dengan bestinya. Nah itu kita perlu tahu. Oke, sekarang terakhir, biar saya tutup dengan karena saya jadi 5 menit ya. Slide terakhir Ustaz. Nah, ilmu modern itu banyak, dokteran, pertanian, bisnis, politik, fisika, astronomi, kelautan, sejarah, seni budaya dan seterusnya. Itu saya sebut hanya harus ada pendekatan sudut pandang ilmu-ilmu keislaman. Bukan sekedar dikasih ayat, enggak. Tapi ilmu itu ketika dia belajar, kamu harus tahu ilmu itu menyampaikan kamu kepada Allah. Itu yang disebut dengan islamisasi. Itu disebut dengan unifikasi. Maka pasti saling terhubung. Nggak mungkin berdiri sendiri. Jangan sampai ada suatu ketika kemarin saya dengar yang dia meneruskan apa tadi, yang karena ibunya IO untuk rias itu kemarin ada ya. Wah itu nggak syar'i itu kayak gitu. Jangan sampai begitu. Kalau memang sukanya itu ya biarkan dia terjun di dunianya. Tata boga. Dia mau jadi master chef, biarin aja. Kasih sudut pandang keislaman. Dulu saya ada orang di SMK, saya pernah ini guru-guru SMK. Itu luar biasa, ada yang mau jadi masak di kapal pesiar. Luar biasa itu. Anak-anak SMA itu.
Karena di situ makan udah tabuk gak? Kasih sudut pandang ke Islam. Kalau kamu masak halal, disuguhkannya begini, kasih filosofinya. Kayak orang Jepang kalau masak sushi itu kan dia harus benar-benar tenang sehingga memotong ikan itu betul-betul dengan sepenuh cinta. Itu katanya konon itu semakin mahal maka. Sebenarnya sih nggak tahu juga ya benar apa enggak ya. Tapi secara filosofi itu beda. Kalau dipotong asal potong daging ikan itu juga beda filosofi makanan sushi. Yang tadinya awalnya saya tidak suka, tapi setelah pergi ke Jepang jadi suka. Ya. Itu saja saya kira. Waktu kita terbatas, ada 15 menit untuk dialog. Saya kembalikan kepada Ustadz Dimas. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.